mendengarkan RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini kita kembali terhubung ya bersama Bapak Petrus Aurelius Asan, Kadis Transnaker Kabupaten Nagekeo, terkait dengan wawancara kita pagi hari ini, yaitu Dinas Transnaker Nagekeo gelar pelatihan pengembangan keterampilan dan peluang usaha. Selamat pagi Pak Petrus. Selamat pagi Bu. Apa kabar pagi hari ini di Nagekeo Pak Petrus? Puji Tuhan, menuju pagi ini cerah, lalu dalam kondisi baik adanya. Oke, baik. Ya, terkait dengan topik kita pagi hari ini, Pak Petrus ya, yaitu Dinas Transnaker ya Nagekeo gelar pelatihan pengembangan keterampilan dan peluang usaha. Nah, kira-kira apa yang menjadi latar belakang dan juga tujuan dari Dinas Transnaker Nagekeo menyelenggarakan pelatihan pengembangan keterampilan dan peluang usaha ini, dan sudah berapa lama berjalan di tahun 2025 ini? Per Juli ya, Pak Petrus, silakan. Baik, terima kasih. Bisa RRI Pro 1 ND pada tahun 2025 di semester kedua jadi sampai Desember ini pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja akan menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi. Ada 4 pelatihan yang akan dilakukan, yaitu pertama pelatihan keterampilan pengulang bambu, itu handcraft. Terus yang kedua pelatihan pengelolaan dapur tiram, dan yang ketiga pelatihan hidroponik, serta yang keempat pelatihan kabinet medis. Nah, pelatihan ini tidak bekerja sama dengan Badan Kerja dan Bekasi, Lombok Timur, dan yang di bawah Lombok Timur itu ada BLK Jepang gitu. Jadi kerjasama pada Pemdang itu dengan Balai Pelatihan Vokasi milik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nah, kenapa kita melakukan pelatihan ini? Kita secara rencana atau tujuan pemerintah kita pada kita ada punya beberapa indikator yang berkaitan dengan tenaga kerjaan. Pertama itu kita berusaha untuk menjaga tingkat pengusaha personil pengajuan kita di angka masih wajar. Saat ini ada di 2,01 PPT Kabupaten Nagekeo. Tugas kita terus menjaga. Artinya dari menjaga ini Kabupaten Nagekeo ini kabupaten demografi dengan tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 76%. Ya, kita harus menjaga terus untuk menyiapkan angkatan kerja itu agar bisa tetap bekerja ataupun siap berkompetisi di pasar kerja. Jadi ini yang merupakan pelatihan vokasi yang menyiapkan angkatan kerja kita dengan kebutuhan pasar kerja, relevansi dengan kebutuhan pasar kerja, kira begitu. Iya. Baik, Pak Petrus, kira-kira siapa saja yang menjadi sasaran peserta pelatihan, dan juga satu kali pelatihan ini berapa jumlah peserta yang terlibat? Selain itu juga Pak Petrus, perlu diketahui ya untuk pendengar, keterampilan atau bidang usaha apa saja yang diberikan dalam pelatihan ini, Pak? Oke, baik. Sasaran peserta itu pelatihan itu juga pelatihan sasarannya pada angkatan kerja. Angkatan kerja itu adalah orang yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Oh iya. Untuk orang yang sedang bekerja itu kita meningkatkan atau upgrade skill-nya. Sedangkan sehingga bisa tetap bertahan dalam dunia usaha maupun dunia kerjanya. Dan kepada angkatan kerja yang mencari kerja, kita menyiapkan dia dengan pelatihan relevan untuk bisa terserap di industri kerja, dan juga bisa membuka ruang untuk melakukan usaha namanya tenaga kerja mandiri gitu. Nah, kenapa pelatihan kita ini juga kita ikuti dengan tools dari pemberian tools, yaitu peralatan kerja untuk membantu dia untuk masuk ke pasar kerja, terutama mendorong untuk wirausaha. Lalu itu tidak tergantung untuk pekerjaan
pekerjaan Polri yang ada. Iya. Nah, untuk pesertanya ini kita batasi usianya dari 18 sampai 40 atau 45 tahun tergantung jenis pelatihannya. Oke. Nah, Ya, dan Pak Petrus kira-kira mengapa ya keterampilan tersebut yang dipilih, apakah disesuaikan dengan potensi lokal atau kebutuhan pasar kerja, Pak? baik, jadi kita lakukan pelatihan ini setelah pada tahun sebelumnya kita lewat medsos juga dengan dimiliki Naker. Itu kita menerima masukan dari stakeholder. Jadi pertama pada pertemuan dari stakeholder dengan industri, pengusaha, kepala sekolah, dan pemerintah yang sebagainya. Nah itu kita dapat beberapa jenis pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Jadi dari informasi itu kita ajukan atau kita masukkan dalam rencana kerja kita. Kemudian kita ajukan anggarannya untuk lakukan pelatihan di tahun berikutnya. Jadi tahun 2025 ini merupakan hasil kajian kita atau kerjasama kita dengan pihak terkait dengan industri kerja untuk mendapatkan masukan tentang pelatihan yang harus dilakukan di tahun 2025 sesuai dengan pasar kerja. Ya tentunya juga kita sesuai dengan kapasitas atau struktur APBD lagi kira-kira begitu. Ya Pak Petrus, setelah pelatihan selesai, adakah pendampingan khusus ya atau dukungan lanjutan bagi para peserta sendiri yang dilakukan oleh Dinas Transnaker? Pertama, bahwa pelatihan ini pelatihan vokasi kompetensi. Kerjasama kita dengan BPPT, balai pelatihan BPPT, balai pelatihan vokasi. Itu setiap peserta makanya untuk pelatihan kita wajibkan memiliki HP Android, yang akan kita bawa mereka masuk ke aplikasi pasar kerja atau bisa pasar kerja. Karena akan bertemu pencari kerja dan pemberi kerja. Nah, kita tetap akan memanage mereka melalui grup yang kita bentuk. Pelatihan kerja itu satu kelasnya itu kita biasanya sesuai dengan standar itu 16 orang. Gitu, minimal 16 gitu. Kalau kelasnya memungkinkan mungkin sampai dengan 30 orang. Tetapi rata-rata sesuai kurikulum dari balai pelatihan vokasi itu biasanya satu kelas itu terdiri 16 orang. 16 orang ini kita bentuk dalam sebuah grup, lalu kita menaikkan itu di aplikasi yang kerjanya juga tetap pantau sampai mereka benar terserap di pasar kerja atau bekerja secara mandiri dengan tenaga kerja mandiri atau berwirausaha. Karena kita bantu mereka dengan tools peralatan kerja. Ya, kira-kira siapa saja yang terlibat dalam pelatihan ini, bekerja samanya Pak atau berkolaborasi dengan pihak Transnaker? Jadi ini tenaga kerja, ini tenaga kerja, bisa satu kita dari pusat tenaga kerja, yang tenaga kerja kita di pasar kerja. Nah ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh kami. Kita pertama pekerjaan itu perlu memiliki BLK, balai latihan kerja, dan kita bekerja sama dengan dunia kerja, misalnya perusahaan-perusahaan, gitu. Terus yang kedua, ini yang jadi utama sekali lagi, kita bekerja sama dengan kementerian melalui balai pelatihan vokasi Lombok Timur yang membawai NTT, salah satu lokus kerja mereka NTT. Kita bekerja sama dengan mereka, itu instruktur karena pelatihan kompetensi instrukturnya bersertifikat PNSP atau standar, dan instruktur itu kita datangkan hasil kerjasama juga dengan BPPT Lombok Timur, di mana salah satu lembaga yang berada di ini adalah BLK Kupang milik provinsi itu yang ada di Kupang. Iya, baik. Nah, untuk kedepannya apa menjadi target dari Dinas Transnaker melalui pelatihan ini, baik untuk peserta sendiri ataupun untuk perkembangan ekonomi Nagekeo? Memang di
Halo? Halo, Ya. Pak Petrus, apa yang menjadi target? yang pertanyaannya Ya, apa yang menjadi target atau capaian yang ingin diraih ya Dinas Transnaker melalui pelatihan ini, baik ya untuk peserta maupun untuk perkembangan ekonomi Nagekeo? yang ingin kita capai nanti itu pertama kita punya target kinerja. Target kita itu menyiapkan angkatan kerja memasuki pasar kerja. Nah, ada target kita berapa orang yang harus tembus ke pasar kerja, gitu. Nah, dalam satu pelatihan kita melibatkan 16 orang dalam usia kerja 18 sampai 40 atau 45 tahun. Nah, kita berharap mereka bisa terserap ke industri pasar kerja, itu baik ke perusahaan-perusahaan yang ada maupun mendorong mereka untuk berwirausaha. Iya. Gitu kan. Oke, dan kira-kira bagaimana Pak Petrus cara dinas memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan benar-benar ya bermanfaat dan juga dapat diterapkan peserta di lapangan? Terima kasih. Di pelatihan ini berbasis kompetensi atau pelatihan vokasi. Pelatihan vokasi itu sebuah pelatihan yang relevan dan kebutuhan pasar kerja. Jadi orang dilatih untuk siap memasuki pasar kerja. Gitu. Jadi akan dilihat naik terus soft skill-nya juga etos kerjanya. Oke. Gitu. Maka kita berkeyakinan kenapa kita seperti itu di pelatihan itu lebih banyak berbasis praktik gitu. Iya. Jadi untuk menjawab kebutuhan pasar kerja, jadi kita sangat yakin itu kan sistemnya pelatihan vokasi, pelatihan berbasis praktik gitu. Iya, terkait dengan pelatihan-pelatihan yang digelar oleh Dinas Transnaker Nagekeo ini tidak dipungut biaya ya, dan persyaratan juga mudah begitu Pak ya? Jadi semuanya gratis, semuanya ditanggung oleh pemerintah. Jadi seperti yang kita ada di flyernya kami, kami yang di beberapa media sosial, itu peserta akan mendapatkan pertama mereka dikasih seragam selama pelatihan, semua makan minum, akomodasinya ditanggung oleh pemerintah, terus toolsnya diberikan, yaitu peralatan kerja diberikan, dan terakhir mereka mendapatkan sertifikat berbasis kompetensi yang diterbitkan oleh BLK atau BPT Lombok Timur. Nah, sertifikat ini memastikan mereka untuk bisa terserap di kerja melalui bursa pasar kerja, dan ada aplikasinya di aplikasi Siap Kerja. Iya, untuk bulan Agustus ini juga ada pelatihan begitu ya dari Dinas Transnaker begitu terkait dengan pelatihan cabinet making begitu Pak? Jadi kita ada rencananya ada 4 pelatihan. Secara tahapannya kita tayang flyernya untuk memberi ruang kepada peserta untuk mendaftar. Setelah mendaftar, ya kita akan melakukan seleksi. Nah, salah satu persoalan di pelatihan itu adalah orang tidak terserap di pasar kerja karena persoalan pertama itu pada rekrutmennya. Rekrutmen. Jadi kita ya banyak kali orang mengikuti pelatihan kerja, ya mau didapatkan coba orang mendapatkan peralatan kerja. Nah, kita coba alihkan itu bahwa kita berusaha mencari orang pelatihan itu sesuai DNA-nya orang itu. Iya, baik terakhir ini. Seleksi yang melibatkan pihak terkait tentunya itu mendaftar. Ya biasanya kita buka pendaftaran itu kita bikinnya 16 orang, kita buka pendaftaran itu peserta minimalnya 2 kali dari kebutuhan. Jadi proses seleksinya bisa berjalan dan kita mendapatkan peserta yang benar-benar yang kita harapkan untuk bisa masuk pasar kerja atau bersaing di pasar kerja setelah menjalani pelatihan tersebut. Oke. Baik, terakhir Pak, ini kira-kira pesan atau ajakan Bapak ini kepada masyarakat khususnya generasi muda terkait pentingnya keterampilan dan juga peluang usaha untuk masa depannya terkhusus di Kabupaten Nagekeo. Kita berharap bahwa persoalan tenaga kerja ini adalah persoalan krusial. Ini utamanya bukan persoalan kesulitan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu banyaknya kesiapan orang untuk bisa bersaing di pasar kerja. Sehingga kita berharap dengan pelatihan-pelatihan yang relevan ini
animo angkatan kerja kita bisa muncul, lalu mereka bisa mengikuti pelatihan secara baik, gitu. Menyadari bahwa pasar kerja sekarang itu banyak, tinggal bagaimana kita menaikkan soft skill kita dan etos kerja kita sehingga kita bisa diterima di pasar kerja. Jadi kita berharap angkatan kerja kita bisa mengikuti ini secara baik hingga bisa terserap di pasar kerja. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Petrus Aurelius Ahsan, informasi pagi hari ini ya, menyempatkan waktu bersama kami Pro 1 RND. Selamat pagi, salam sukses. Oke, selamat pagi. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, demikian wawancara kami bersama Kepala Dinas Transnaker Kabupaten Nagekeo, Petrus Aurelius Ahsan, terkait dengan Dinas Transnaker Nagekeo gelar pelatihan pengembangan keterampilan dan peluang usaha.